keris, batik, panji di dalam perspektif apa? Sabtok ganti. Iya. Udah. Ya, saya kira ini gagasan yang baik dan saya kira tadi sudah juga disebutkan bahwa ini terutama untuk generasi berikutnya ya. Tapi kita tentu saja nanti akan mengintegrasikan dulu dengan pembahasan di Komisi Sabtagati karena mereka nanti yang akan merumuskan, menurunkan pemaknaan itu ya Pak. Ya, saya kira itu dan kita kemudian nanti merumuskan strateginya adalah pembuatan buku dan bisa menjadi materi pembelajaran gitu ya. Ya saya kira itu intinya. Ya saya kira terima kasih banyak untuk masukannya. Ya sebetulnya saya masih menunggu satu peserta lagi yang tadi sudah, tapi sampai sekarang belum hadir. Sebetulnya tadi mengangkat tangan. Baik kalau begitu sebentar. Ya karena kita juga terbatas waktunya, kita masih harus membahas lagi, ada 2 lagi gitu ya. Mungkin tadi Bapak yang di sini yang mengangkat tangan lebih duluan nanti coba bentuknya. Ya, kita lihat waktunya apakah masih memungkinkan. Monggo silakan. Matur nuwun Bapak pimpinan, mohon izin. Nama saya Ainan dari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Silakan. Nggih, terkait tadi yang disampaikan harus ada literatur atau pembuatan setiap KKJ buku. Sebetulnya kami dari Yayasan Studi Bahasa Jawa Kantil yang melopori, yang mendegani berdirinya KKJ 1, ketua kami. Dan kami sendiri sudah membuat proceeding, buku proceeding yang hari pertama hasilnya kita berikan pada Kanjeng Sultan sama wakil daripada Bu Khofifah hasil proceeding itu. Nah, kami mengharapkan juga dari KKJ 2 maupun KKJ 3 ini menghasilkan buku proceeding yang nantinya tidak asal kita membuat suatu rumusan. Ya. Satu. Yang kedua di dalam hal ini tentang pewayangan, wayang. Kita lihat di Kabupaten Pati Bapak, itu setiap panen atau 1 tahun sekali, setiap kelurahan itu menanggap atau pagelaran ketoprak. Hal ini dengan lewatnya kongres di sini kami mengharapkan konsep daripada wayang ini nanti bisa diimplementasikan setiap kabupaten maupun kecamatan, tidak kelurahan dalam hal ini, untuk melestarikan kebudayaan adiluhung ini yang istilahnya hidup segan mati tak mau di Kota Semarang khususnya dalam hal ini. Di dalam hal ini kita ingin mengangkat pewaris adiluhung itu sendiri. Yang ketiga tentang gamelan. Gamelan ini kami mengusulkan di dalam hal setiap event maupun setiap kantor instansi ini alangkah baiknya entah seminggu sekali atau beberapa hari sekali dibunyikan irama, istilahnya kalau kan rumah sakit ada doa, ini pun gamelan pun juga demikian di dalam hal sosialisasi maupun untuk memasyarakatan hal ini, mendekatkan gamelan pada masyarakat supaya ini bunyi-bunyi gending-gending inilah untuk menenangkan hatinya atau seseknya hati di dalam hal meresapi. Begitu juga yang selanjutnya batik, sudah hal ini sudah ada sosialisasi dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi maupun sampai penyelenggara ini sudah membudaya batik. Sementara itu saja Pak Bina, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah saya kira proses pembiasaan ya, pemasyarakatan secara langsung ya. Tadi juga sudah disebut ada beberapa melalui jenjang.
pendidikan ya, maupun ke masyarakat umum. Jadi terus merevitalisasi dari masyarakat. Saya kira itu intinya. Baik, tadi masih ada 2 lagi, saya kira terakhir. Saya Pak, yang tadi ditunggu, mohon maaf. Baik, begitu. Ya, singkat ya Pak. Singkat. Matur nuwun Bapak Pimpinan. Terkait dengan Gati kelima, kebudayaan Jawa adalah benteng penangkal erosi identitas lokal dan nasional. Yang pertama yang akan kami sampaikan, saya dari Provinsi Jawa Tengah Pak, Sulis. Yang pertama terkait dengan ketahanan budaya nasional atau lokal, itu akarnya kalau menurut saya adalah ketahanan budaya dalam keluarga. Seperti yang saya alami di perkampungan, bukan di perumahan ya. Kalau perumahan itu sudah banyak terjadi. Itu anak-anak dalam berkomunikasi dalam sehari-hari itu mereka menggunakan bahasa nasional. Ini juga menjadi suatu keprihatinan. Memang bahasa nasional itu perlu karena juga dijadikan pengantar dalam dunia pendidikan. Tetapi bahasa daerah yang notabene adalah milik mereka, itu mereka tidak atau jarang sekali menggunakan, bahkan tidak bisa untuk berkomunikasi dengan sesama atau sebaya dengan mereka. Ini sehingga kebudayaan Jawa itu ya terpinggirkan. Selain itu ada tradisi suami istri pada saat istrinya hamil, itu kebiasaan tradisi Jawa itu juga sudah mulai luntur. Pada saat hamil ada mapati, mitoni, kemudian lahiran, selapan, itu sudah mulai ditinggalkan. Hanya pada saat lahiran itu bayen, kemudian memberi nama pada saat selapan. Dan tedak juga sudah jarang dilakukan. Sehingga pendidikan informal dalam keluarga ini yang perlu kita perkuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah memfasilitasi pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah. Ini kami setuju. Tetapi di Provinsi Jawa Tengah itu perdanya belum ada untuk membentuk Dewan Kebudayaan. Sehingga kami masih berproses untuk membentuk perda, setelah perda kemudian ke pergub sebagai dasar atau regulasi dalam membentuk Dewan Kebudayaan. Ya. Karena ini masuk dalam lembaga non struktural, Ya. bukan lembaga atau ormas. Ya, baik Pak. Yang ketiga, masih ada lagi. Bapak, terkait dengan objek kebudayaan atau karya budaya dari 5 yang disebutkan itu, untuk strateginya itu kami usul, yaitu pendidikan dan pelatihan, workshop, pagelaran, festival atau lomba. Dari strategi itu, saya rasa kelima objek ini akan tertampung di dalamnya. Kemudian untuk jejaringnya kita bisa membangun komunikasi dengan komunitas, kemudian kabupaten kota, ataupun kita melaksanakan jejaring 3 provinsi ini. Mungkin ke depan tidak hanya Kongres Kebudayaan Jawa, tetapi mungkin bisa melakukan pagelaran bersama atau festival bersama, baik wayang, gamelan, dan lain-lain. Ya. Untuk keris mungkin bisa pameran bersama juga. Ya. Jadi, sedangkan untuk model kelembagaan itu pemerintah, ormas atau lembaga yang ada, atau bahkan pemerintah bersama ormas atau lembaga seperti Pepadi, seperti Dewan Kesenian, nah ini bisa kita libatkan. Maka Bapak matur nuwun. Ya, baik, terima kasih. Ini karena waktunya kita tinggal sedikit lagi, masih membahas 2 Gati lagi. Mungkin sementara saya akhiri dulu untuk yang Gati ke 5 ini, ya.
Baik, saya akan melanjutkan ke Gati yang ke-6. Nah, ini memang dimensinya kemudian sudah lebih mengglobal ya. Kalau tadi itu bisa kita katakan Gati 1 sampai 5 itu lebih pada level nasional dan lokal ya. Nah, sekarang ini Gati ke-6 ini adalah kebudayaan Jawa, adalah cahaya pemahaman nilai global dalam bingkai nasional. Jadi kita sudah bagaimana kita melalui jati diri kita di tingkat nasional dan kemudian menginspirasi seperti kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Edi, menginspirasi dan memahami ya, memahami fenomena-fenomena global itu. Jadi kita mengkontekstualisasikan budaya Jawa itu di dalam konteks global dan kalau yang 1 sampai 5 tadi sudah nasional, maka kita mungkin fokus pada yang global. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau kita ingin melakukan itu, terutama strateginya. Nah, dan sebetulnya sudah ada yang menyinggung itu tadi ya, karena seperti platform web dan sebagainya, tentu saja ini otomatis akan menjadi global gitu ya. Tadi dari sini ada 1, 2, 3, 4 dulu saya kira untuk bisa oke. Ketinggalan 1, 5, oke ya, kita batasi. Oke. Monggo tolong mic-nya Bapak yang itu. Saya urut 6 nanti Bapak ya. Ya, kita dulu Pak. Matur sembah nuwun Pak Daud. Mugi tinebehna ing Tulasari. Amin. Kula Imam Samroni saking Komunitas Geber Jawa Yogyo. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di forum ini. Yang pertama, saya mengusulkan agar rekomendasi di Kongres yang ketiga ini dalam 1 tahun menjelang tahun 2026 yang keempat ada penambahan di luar 5 warisan yang sudah diwariskan UNESCO. Ini bisa kita rekomendasikan sehingga 1 tahun ke depan kita bisa cancut tali wodo Pak. Ya. Yang kedua, untuk strategi distribusi sampai kolom sistem itu, kami di Geber Jawa sudah pada tahap ini saatnya memang istilahnya Mas Sutrisno tadi, ini big data. Ya. Memang produknya ensiklopedi. Harapannya agar Kongres ini merekomendasi kita itu punya sistem pengetahuan Jawa. Kawruh atau apapun. Kalau yang ngomong gini Pak Daud di Heidelberg kan lebih bergengsi ya. Nepal aja berani ngomong well-being itu sebagai indexing berlaku seluruh dunia. Kita udah punya tradisi Kodo Buwono, sistem navigasi, tapi kan itu hilang. Saatnya kita munculkan kembali. Kita bicara big data, kelasnya ensiklopedia. Mau elektronik, mau itu teknisnya. Titik tekan dari rekomendasi Kongres adalah kita punya pengetahuan Jawa. Diskusinya bisa panjang. Yang ketiga, ini usulan pribadi agak sensitif. Belajar dari rendang yang dilakukan oleh korporat dan bagaimana rendang diterima di tingkat internasional. Sepertinya Kongres ke depan sudah saatnya mengundang korporat, perusahaan bahwa corak kebudayaan di 3 provinsi pemerintah mendrive, oke, kita sepakat. Tapi saatnya mengundang perusahaan. Saya akan cerita singkat 2 menit. 4 tahun yang lalu kalau ibu bapak mau mendaftar di Samsung, perusahaan di Korea Selatan, itu kan harus menjawab untuk R&D ya 2 pertanyaan. Apa arti Konghucu, konfusionisme bagi Anda, dan bagaimana itu tampil dalam produk Samsung? Ini kan nilai dan berani dilakukan. Saya berharap korporat yang di sini juga bisa ngomong gitu.
Anjayan Bawononya lebih terukur gitu loh. Artinya sudah saatnya di forum ini kita mengundang korporat, bukan pemerintah. Kalau saya kan orang tidak jelas Pak Daud, matur sudah nun 3 hari, tapi intinya agar kongres ini yang efek itulah teramati terukur. Matur nuwun. Terlibat. Ya, saya kira ini poin yang penting juga untuk kita tekankan bahwa ada keterlibatan korporat itu akan memperkuat ya kita di dalam proses strukturasi. Baik, belum. Baik, ya, ikutnya Pak, singkat ya Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kabar kalau matur, kaulo Diasna Waksara, saking telatah Lamongan. Saya kurator naskah dan aksara Nusantara. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Sutrisno yang mengelola website nawaksara.id tadi itu. Ini cocok sekali dengan Gadi yang ke-6 berbicara masalah mungkin lebih singkatnya internasionalisasi atau betul-betul Anjayeng Bawono. Nah, ada satu keresahan dari saya mengenai hal ini, terutama mengenai 5 unsur yang kita bahas di dalam sidang. Jika yang dianggap standar Anjayeng Bawono itu adalah pengakuan internasional, dalam hal ini adalah UNESCO, sehingga yang dibahas di dalam kongres ini hanya poin-poin UNESCO, maka kenapa unsur kebudayaan yang lain yang juga sudah diakui oleh internasional, umpamanya konsorsium Unicode, dalam hal ini adalah aksara Jawa, tidak terbahas dalam forum ini, padahal sama-sama merupakan yang diakui di ranah internasional, sama-sama sudah Anjayeng Bawono. Tapi ya kami akhirnya beberapa peserta juga sudah berdiskusi, kami hanya pasrah karena sudah ditentukan di forum tidak bisa membahas selainnya 5 poin itu, dan tadi akhirnya diberi jembatan untuk bisa membahas yang lain tetapi dengan cara mengintegrasikan ke dalam 5 poin tersebut. Nah, saya di sini membawa suara dari para pegiat aksara Nusantara, walaupun tak mewakilkan atau tidak begitu ya. Ini dalam hal mengintegrasikan. Di strategi difusinya juga tentu tadi ada kaitannya dengan masalah literasi dan lain-lain. Mengintegrasikan 5 warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO tadi dengan unsur kebudayaan lain, terutama bahasa dan aksara. Sistem model dan jaringan datanya menginventarisasi naskah-naskah kuno atau literatur lain yang berkaitan dengan kelima warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO tadi. Model kelembagaannya, dan ini juga sudah dibahas di taraf nasional. Jika kemarin kita hanya punya badan bahasa, maka kemarin saya mendengar dari, kalau tidak salah dari Lampung ya, Badan Bahasa Lampung sudah membentuk badan aksara juga. Maka model kelembaganya membentuk tim ahli berupa badan, lembaga atau instansi yang membidangi verifikasi bahasa dan aksara Jawa atau semacam konsultan bahasa dan aksara begitu. Untuk apa? Untuk mendukung nomenklatur 5 warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO tadi. Jadi saya melihat contoh begini Pak, Korea dengan tren K-popnya itu, mereka tidak hanya mengenalkan tari-tarian, tidak hanya mengenalkan budaya makanan, tetapi anak-anak muda kita yang terpengaruh, yang mengonsumsi kebudayaan Eropa itu dengan bahasanya. Maka kata sarangeo sekarang sudah menjadi bahasa anak muda. Anak-anak muda kita dengan adanya Anjayeng Bawononya kebudayaan Eropa, anak-anak kita di Indonesia yang mempunyai aksara sendiri, justru mereka lebih fasih untuk menulis aksara Korea, aksara Hangul daripada aksara Jawa. Nah maka dengan adanya 5 unsur tadi juga harus disertakan dengan bahasa dan aksaranya. Umpamanya Pak, saya bawa beberapa literatur yang bisa direkomendasikan. Contohnya ada ya Pak ya? Oh iya, ini saya contohnya juga sekarang. Umpamanya Pak dalam wayang Pak ya, di dalam naskah kuno kita bisa ngangkat
Arjuna Sasrabahu, Seratringgit Purwa yang berjilid-jilid itu, Ya. Mahabharata pada dan lain-lain. Ya, saya kira nanti detailnya itu nanti bisa diusulkan ditulis saja. Oh iya, Ya, iya. oke. Mungkin Supaya itu intinya kan- sementara. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira ini poin yang sangat baik. Jadi kita memang tidak tertutup terhadap apa? Terhadap unsur-unsur yang lain, dan itu justru diintegrasikan dengan gagasan-gagasan ini. Tadi saya kira itu merupakan sesuatu yang sangat. Berikutnya tadi satu di sini dan dua di sana. Ini Pak. Terima kasih. Nama saya Budi dari Jogja. Saya ingin menambahkan sedikit saja soal ensiklopedia. Mungkin perlu kalau memang mau menggunakan platform digital, jadi kemudian butuh kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan atau menyepai cloudnya atau websitenya itu, sehingga kemudian dengan sistem prasmanan yang tadi yang diusulkan tadi itu saya sangat senang gitu. Saya setuju banget. Jadi seperti Wikipedia seperti itu, siapapun bisa memasukkan, siapapun bisa mengisi. Dia ahli atau bukan itu bukan masalah, tapi yang penting kemudian butuh moderator di situ yang untuk ditampilkan, lalu ditambahkan dengan penerjemah. Lalu yang kemudian ini persoalan bagaimana menyebarkan, membumikan budaya Jawa misalnya di Jogja ya. Kemarin ada keluhan kalau cah saiki do kelangan Jawane gitu, atau do ora ngerti unggah-ungguh misalnya gitu. Tapi kita melihat bahwa budaya itu bukan hanya soal wilayah tapi juga soal manusia ya. Nah, sekarang orang Jawa yang ada di Jogja itu misalnya kayak dilihat misalnya persoalan dengan properti di Jogja saja yang mahalnya minta ampun. Kalau orang Jogja itu mau beli rumah di Jogja itu susah gitu. Arep nyambut gawe opo ben iso tuku omah itu bagaimana? Sehingga kemudian yang tinggal di Jogja bukan orang Jogja. Ketika bukan orang Jogja yang tinggal di Jogja, nek dimasalahke soal Jawa nih, nah itu bagaimana gitu kemudian. Jadi kemudian yang saya usulkan adalah bagaimana apakah soal properti ini bisa pemerintah bisa bermain dengan harga properti ini supaya orang Jogja bisa beli tanah di Jogja, atau menaikkan ekonomi orang Jogja supaya bisa membeli tanah di Jogja sehingga orang Jogja itu orang Jawa gitu loh. Jadi, kalau tidak bisa, kemudian yang terjadi adalah mungkin yang saya usulkan adalah Jogjanisasi atau Jawanisasi orang asing yang tinggal di Jogja. Ini mungkin agak aneh gitu ya, tapi supaya bahwa Jawa ini bukan hanya soal etnik gitu, bukan soal etnik yang biologis, tapi soal berbudaya Jawa, adalah orang yang menggunakan budaya Jawa. Kemudian saya mau menambahkan satu lagi soal bagaimana digitalisasi. Kebetulan beberapa bulan ini saya sedang mengerjakan proyek digitalisasi gamelan, dengan itu belum selesai ya, itu belum selesai karena cukup sulit dan nggak punya dana juga. Jadi bayangan saya dengan misalnya digitalisasi gamelan atau digitalisasi apa saja dari platform yang saya lihat adalah sebenarnya karena di internasional itu tidak, di dunia digital itu belum ada gamelan digital yang bagus gitu. Ada satu yang bagus yang buatan Amerika, tapi itu terlalu clean ya, nggak fals gitu loh, nggak fals gitu. Jadi rasanya itu kalau menggunakan itu jadi terlalu bagus banget gitu ya. Atau kemudian yang lain seperti yang di keyboard Korg atau Yamaha atau saya lupa satu lagi itu juga membuat Roland itu juga membuat gamelan tapi juga masih terlalu clean, sehingga misalnya teman yang lain mungkin bisa lihat di YouTube, ini berkaitan dengan tadi ya wayang ya. Misalnya pentas wayang itu sebenarnya bisa
bisa dibikin murah. Kalau sekarang bisa gamelannya itu bisa diganti dengan keyboard organ tunggal gitu, sehingga mengono dalang karo organ tunggal rampung gitu jalan. Jadi itu murah gitu. Ora usah nganggo gamelan sak pengerawit sak gamelane, ngangkut gamelane pengerawite itu jadi kemudian jadi murah. Mungkin bisa di ya. Jadi kalau gamelan digital yang sedang saya lakukan adalah saya pengen membuat gamelan, digitalisasi gamelan yang bisa digunakan untuk yang lebih hi-fi gitu, kualitas hi-fi, sehingga itu bisa diakses atau dipakai oleh kelasnya itu kelas yang mungkin bisa dipakai di film-film Hollywood gitu, sehingga akan digunakan di sana. Yang lain adalah kemudian juga digitalisasi ini yang saya lakukan itu saya berharap juga bisa mendokumentasikan dalam bentuk, sehingga kalau intinya gini, kalau menggunakan software yang sedang saya kerjakan ini, orang itu bisa main seperti main gamelan apa gitu. Jadi kemudian kalau itu trennya misalnya gamelan skati bisa saya sampling di situ, orang itu bisa main gamelan skati juga. ya Seperti itu. Dan yang lain yang saya usulkan adalah untuk internasionalisasi itu juga menggunakan game. Di sini juga butuh peran pemerintah untuk membuat misalnya lomba game gitu, programming game yang bisa bertingkat, misalnya untuk anak-anak itu bisa pakai Roblox gitu, atau yang lebih tinggi lagi bisa menggunakan platform yang lain. Misalnya game apalah, gamelan lah, apa game keris lah, atau game batik lah gitu ya, semacam itu bisa dilombakan. Atau pemerintah juga bisa membuat program yang program bikin game tertentu, bisa mengumpulkan para programmer yang ada di Jawa ini, di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya gitu, atau per wilayah gitu, untuk membuat game tertentu yang itu mungkin bisa online, yang bisa dimainkan oleh siapapun yang ada di seluruh dunia. Ya. Saya kira begitu cukup. Ya, saya kira ini beberapa gagasan yang mungkin kaitannya dengan internasionalisasi ya. Hanya bentuknya saja, mungkin nanti teknisnya itu ya saya kira kerjasama antara pemerintah dan tentu saja dengan praktisinya ya. Jadi memang sebaiknya kita tidak harus selalu mengandalkan pemerintah, nanti kemudian masyarakatnya menjadi tidak mempunyai daya sendiri begitu ya. Jadi memang harus ada dua sisi ya. Saya kira tapi ini gagasan-gagasan yang menarik untuk mungkin kalau bisa menjadi aksi ya. Nah ini nanti mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Nah, kayaknya sudah tinggal 2 ini karena nanti harus melangkah yang berikutnya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Rilo dari. Maaf Mas, siapa? Rilo. Reno. Rilo. Rela. Rilo. Dari MNC Media. Ini mungkin relate sama ganti 6 dan 5 tadi ya, kaitannya dengan diskusi tadi. Budaya Jawa yang 6 ini kan budaya Jawa, budaya Jawa kemawan nilai global. Ya, saya belum mendengar dari tadi yang menyinggung soal strategi menggandeng influencer sebagai agen kebudayaan Jawa. Influencer, Pak. Influencer. Oke. Saya belum mendengar soal strategi difusi terkait sudah. Yang menyinggung soal influencer ya, influencer kebudayaan Jawa lah, influencer sebagai agen kebudayaan Jawa.
Sebenarnya apa sih persoalan kita sehingga kebudayaan Jawa ini menjadi asing bagi kita generasi muda? Apakah pendidikan, apakah kurangnya pendidikan atau dari pemerintah gitu? Sebenarnya tidak sih. Tetapi kita masih kalah dengan masifnya gelombang budaya asing. Lah, kenapa dengan influencer kita sudah tidak mikir model lagi, model sistem dan jaringan data otomatis. Dengan influencer mereka yang sebagai agen promosi seperti itu, Pak. Model kelembagaannya bagaimana? Model kelembagaannya kolaborasi antara pemerintah, dinas terkait budayaan atau pariwisata mungkin dengan para influencer. Saat ini banyak influencer Jawa, terutama mungkin dari musisi yang sangat berpengaruh, tetapi karya-karya mereka terkait masih boleh dikatakan ya cuma menyampaikan yang populer cuma terkait soal kalau boleh mengatakan itu ambiar, soal percintaan gitu-gitu. Padahal ada nilai-nilai Jawa yang bisa disampaikan melalui mereka yang punya pengaruh sangat besar di YouTube. Misal mereka punya penonton tak hanya sejuta 2 juta viewer, mungkin puluhan sampai ratusan juta, lagu-lagu mereka populer, nama mereka besar. Di Jogja mungkin sudah ada banyak seniman atau musisi lah yang menjadi agen kebudayaan. Tetapi bagaimana dengan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, begitu? Saya kira seperti itu. Nah, rencana aksinya bagaimana? Ya, ajak mereka berdiskusi atau rangkul para influencer itu untuk bagaimana akhirnya nanti kita mungkin tidak bisa mengatur para seniman ya, mengatur proses kreatif para seniman, tetapi kita bisa memberi arahan bagaimana sebaiknya. Saya kira lagu-lagu Jawa sekarang kan sangat populer sekali, cuman nilai yang disampaikan itu seolah-olah kosong. Nah, berikan pemahaman seperti itu agar nanti tercipta karya-karya populer yang mengandung unsur-unsur kebudayaan Jawa itu, entah itu terkait nilai atau terkait 5 warisan budaya ini. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira intinya sangat menarik sekali karena ini akan melibatkan media atau cara baru ya, agen baru yang biasanya kita tidak memperhatikan itu di konteks yang konvensional ya, yaitu influencer. Ya, saya kira itu penekanannya di situ. Ya, masalah materinya lebih pada value-nya ya daripada ininya popularitasnya. Betul. Ya, soalnya Oke. Katanya sudah tadi. Iya sih, menyambung aja. Kita punya banyak influencer, mulai dari beauty vlogger, food vlogger, itu kan bisa buat menjadi agen dalam bidangnya masing-masing. Food vlogger bisa terkait dengan makanan Jawa atau makanan daerah. Ya, jadi nanti untuk unsur detailnya bisa dituliskan Mas di ini ya. Kalau ada yang lebih detail karena nanti dalam rumusan kan mungkin betul ya. Betul. Tapi contoh-contoh itu saya kira bisa memberi inspirasi nanti. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya di sebelah ini. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibin Eko Santoso. Saya mewakili teman dari Seloko Institute yang ada di Jambi, dan kebetulan saya juga melanjutkan kuliah lagi ke Gajah Mada. Jadi saya akan menikmati betul Yogyakarta ini sebagai menimba pengetahuan, pengalaman yang berkaitan dengan budaya. Nah, langsung saja yang beberapa yang sudah kami lakukan atau saya lakukan untuk teman-teman di Jambi. Begini, untuk pertama masalah saya masuk melalui keris dulu, kemudian nanti batik dan seterusnya kalau bisa. Di Jambi seperti yang diketahui secara umum itu komunitas Jawa itu banyak sekali. Saya ngoleksi clipping misalnya dulu
tahun 2010 itu ada komunitas Jawa di sana. Biasanya mereka kecil-kecil seperti komunitas Jawa Demak, Wonosari, Madiun seperti itu. Juga mereka pentas seni juga ada. Yang paling banyak titiknya misalnya di Tanjung Jawa Tanjab Tim. Itu juga banyak orang Jawanya. Saya sendiri adalah ibu bapak saya orang Jawa yang kerja di sana. Saya punya minat dengan Jawa itu sendiri, terutama melalui aksara Jawa, ya, seperti itu. Nah, hanya saja komunitas Jawa yang di Jambi itu atau orang Jawa di sana dipakai hanya sebatas peristiwa politik. Maksudnya begini, jumlah orang Jambi di sana kurang lebih 30% lah, dan selalu didekati oleh calon gubernur biasanya untuk kepentingan politik. Suara mereka penting juga. Belum ada tekanan untuk pendekatan kebudayaan. Nah, kita kan temanya yang Gati 5 penangkal erosi identitas lokal. Kalau yang di sini kan yang Gati 6 pemahaman nilai global dalam bingkai nasional. Nah, saya mencoba dengan teman memasuki Jawa itu komunitas di sana sebagai pengetahuan atau budaya, bukan politik. Hal ini juga dikeluhkan oleh teman NU di sana yang cenderung didekati juga secara politik, tidak seperti di Jogja kultural, kan asik sekali. Nah, yang sudah kami lakukan misalnya keris, strategi difusi kalau ini disebut. Teman dari Seloko Institute pernah melakukan mengundang saya misalnya ke komunitas kecil-kecil yang mereka campur, orang-orangnya campur, tidak hanya orang Jawa, banyak asli orang Jambi, bahkan bergelar raden-raden kesultanan sana. Saya diutus di situ untuk membicarakan sejarah keris. Jadi hubungan keris di sana ternyata ya itu hubungannya dengan Mataram Islam di sini, Jawa juga. Dan saya karena sejarah, jadi penjelasan saya hanya bersifat sejarah, belum masuk ke kebudayaan. Bayangan saya mungkin ada teman-teman di sini yang banyak pakar ya, mana tahu kita dari sini bisa membantu teman-teman di sana untuk mengembangkan pengetahuan. Kan di sini juga disebut kebudayaan Jawa sebagai cahaya pemahaman dan menjadikan nilai Jawa sebagai orientasi sistem pengetahuan, kan satu begitu. Nah, yang sudah kami lakukan seperti itu ya, mempromosikan keris sebagai bagian dari budaya lokal nasional. Nah, ternyata peminatnya itu penggeraknya anak muda di sana. Di sana ada anak muda yang terlibat dan ikut itu, mereka adalah terpengaruh oleh paham-paham internasional, dalam hal ini negara Islam yang anti negara kecil seperti Indonesia NKRI. Mereka lebih senang yang paham-paham internasional. Ada juga yang terlibat pemahaman radikal, Islam yang bersifat radikal. Saya sangat setuju dengan almarhum Bondan Nusantoro yang pernah mengatakan barang siapa yang suka seni dan kebudayaan itu biasanya anti radikal. Itu betul. Nah, beberapa dari anak muda ini itu mulai insaf dan mulai senang belajar mengenal Jawa. Mereka bahkan menuntut tidak saya bicara tentang keris, tapi minta aksara Jawa, filsafat batik dan itu. Saya bilang, wah saya nggak ada ijazahnya untuk itu. Nunggu teman-teman dari Jogja, misal sebelah kanan saya, Mas Selamat ini ahli nembang itu, mereka pingin sekali itu. Itu anak-anak muda. Mereka yang terlibat, bahkan mereka sudah tertarik belajar untuk jihad, wah ikut bom bunuh diri segala macam, itu sudah ada di situ. Dan itu ikut dalam komunitas kami berdiskusi mengenai ya ini Jawa dipandang sebagai bagian yang tak terputus dari Melayu itu sendiri. Dan kami membahasnya tidak pernah menganggap sebagai Jawanisasi, tapi sebagai ya persambungan persaudaraan. Kira-kira seperti itu yang sudah kami lakukan. Rekomendasinya mohon kalau ada simposium atau seminar atau apa, kami hanya komunitas jari menari, cahaya pusaka, itu anak-anak muda semua. Kami sengaja bergerak dulu karena biasanya dosen-dosen di sana atau pemerintah itu baru melirik kalau sudah bergerak kami. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini sangat menarik ya, karena usulan ini menyangkut antara nasional yang kemudian juga akan bisa mengglobal, karena ini kan hubungan pada platform nasional dulu ya, hubungan dengan budaya-budaya yang lain. Jadi bukan bersifat Javanisasi, tetapi mengenalkan pada mereka budaya Jawa ya, sehingga bisa akan ada saling menghargai. Dan ini karena ini merupakan pengalaman-pengalaman itu, saya kira itu kan sebetulnya sudah merupakan bagian dari praktek yang sudah dilaksanakan ya. Saya kira ini menarik.
Baik, saya kira untuk ganti yang ke-6 nanti juga bisa dikaitkan juga tambahannya di ke-7 ya, yaitu ganti yang terakhir. Saya kira kita hanya punya waktu setengah jam ya, atau ya 40 menit. Ya, jadi ini kebudayaan Jawa adalah daya mental, spiritual, tata pergaulan internasional. Nah, ini memang agak platformnya agak lebih tinggi lagi karena ini menjadi jalur atau menjadi salah satu bagian dari komunikasi internasional. Nah, seperti di sini ada semacam gagasan yang mengatakan bahwa diplomasi budaya berbasis pada kebudayaan Jawa dan kebudayaan lokal lainnya itu bisa lebih ditingkatkan, seperti itu. Dan juga perseorangan membanggakan kebudayaan Jawa dan kebudayaan nasional dalam pergaulan internasional. Ya, ini orang-orang yang berprestasi begitu. Nah, ini barangkali ada usulan-usulan yang barangkali bisa justru lebih mengarah pada kita mendukung rencana aksinya. Misalnya ada tokoh-tokoh yang sebetulnya sudah mempunyai potensi untuk diinternasionalkan dari setiap daerah itu, bisa saja nanti untuk akhirnya kan kemudian ada dukungan-dukungan dan lainnya. Ya, saya kira itu gagasannya antara lain seperti itu. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan beberapa usulan. Ya, 1, 2, 3. Sementara 3. Oke. Baik. Siapa? Oh ya. Ya lupa tadi dicatat ya, lupa. Oke, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Maaf Pak, tadi lupa. Silakan. Dicatat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya kemawon. Matur nuwun wedalipun. Menika kabudayaan Jawa adalah daya mental, spiritual, tata pergaulan internasional. Lah niki ingkang sangat kula remeni, yang sangat saya sukai, menjadi daya mental, spiritual, tata pergaulan internasional untuk menjadikan kebudayaan Jawa Hanjayeng Bawono. Tapi sebenarnya di sini dari kelima elemen ini sudah ada daya mental spiritual yang sangat bagus sekali. Maka ini kita jadikan satu aja, karena di dalam 5 elemen ini menurut saya sudah memiliki kearifan ataupun istilahnya roh spiritual yang sangat bagus. Maka untuk Hanjayeng Bawono itu bukan dimulai dari yang besar, Pak. Jadi untuk Hanjayeng Bawono itu mungkin kita harus mulai dari pribadi-pribadi kita, terus ke keluarga kita, baru ke Nusantara, lalu ke Bawononya, ke seluruh dunia. Dengan daya mental ini yang saya lihat di sini kok kelihatannya perlu dukungan dari kita di Kongres Kebudayaan ini untuk mendukung ke dinas terkait bagaimana bisa mewujudkan daya mental spiritual ini bisa masuk ke pribadi-pribadi itu. Kita dukung pemerintah atau dinas yang terkait bagaimana membentuk lembaga yang bisa menguatkan kebudayaan ini dari bawah. Misalnya dari desa. Saya belum melihat adanya di tingkat pemerintahan desa itu ada semacam dewan kebudayaan. Kalau di yang ganti kelima tadi mendukung pemerintah mendukung untuk pembentukan dewan kebudayaan daerah. Tapi untuk spiritualnya yang di sini, spiritual dan mental, untuk tata pergaulan nasional, kita
harusnya dari bawah. Mungkin kita bisa memberikan usulan atau mendukung terhadap dinas terkait bagaimana biar bisa membentuk dewan kebudayaan dari bawah, sehingga itu menjadi menjadi controlling terhadap pergaulan ataupun sendi-sendi kehidupan yang di bawah, bahwa ini biar bisa njawani, biar bisa berbudaya, seperti itu mungkin. Ngoten rumiyin matur nuwun, sugeng dalu. Niki enten lampune dados ketinggal dalu. Maaf tadi namanya belum tercatat. Nggih, dalem Anjar saking Songo Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini intinya adalah bagaimana membuat semacam afirmasi ya untuk melakukan pembudayaan itu dari bawah. Ya, ada level. Ya, baik tadi Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatia Sabita Atala dari SMA Negeri 2 Pemalang. Saya perwakilan dari generasi muda Jawa Tengah. Kebudayaan Jawa adalah daya mental, spiritual, tata pergaulan internasional. Nah, untuk itu perseorangan membanggakan kebudayaan Jawa dan kebudayaan nasional dalam pergaulan. Untuk menimbulkan kebanggaan untuk Jawa, saya mengusulkan untuk memulai edukasi nilai-nilai budaya Jawa dalam pendidikan dini. Dalam hal ini dimulai dari pendidikan TK dan lalu berjenjang SD, SMP, SMA. Hal ini untuk digunakan hal ini dilakukan agar generasi muda itu sudah mengenal Jawa dan sudah mulai bangga dengan Jawa mulai dari usia dini. Jadi pengetahuan saat mereka sudah lebih dewasa sudah cukup untuk mengedukasi sekitar dan mengedukasi generasi-generasi di bawahnya. Untuk yang kedua, saya mengusulkan untuk pendekatan filosofi Jawa melalui berbagai media, misalnya novel. Nah, di dalam Jawa itu kan mempunyai nilai-nilai cara pandangan hidup, pergaulan dan tentang asmara dan lain-lainnya dengan pandangan sendiri yang tidak kalah dengan budaya-budaya lain seperti Korea, Jepang atau sebagainya. Nah, ini saya mengusulkan sistem seminar atau workshop dalam komunitas-komunitas penulis untuk lebih menggali nilai-nilai Jawa dan menemukan berbagai nilai-nilai yang menarik untuk dijadikan novel dan disebarluaskan kepada yang lain. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik, saya kira ini juga usulan dari generasi muda sendiri sehingga bisa menghayati kebutuhan mereka ya. Jadi memang harus sejak usia dini sudah diperkenalkan dan ada kebutuhan memahami filosofi Jawa yang lebih mendalam ya melalui karya-karya yang mungkin lebih mudah mereka cerna. Saya kira itu intinya yang bisa kita sarikan dari usul ini. Baik, ini ya. Terima kasih. Ya, sedari tadi kita berbicara tentang persoalan rekognisi kebudayaan Jawa dalam panggung internasional, tapi kita lupa persoalan redistribusinya ini. Tadi Dr. Daud sudah mengatakan siapa yang akan nanti memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa. Kita lupa ini. Nah, makanya saya mohon nanti persoalan redistribusi
bagi mereka yang telah berjasa memajukan 5 objek tadi yang sudah disahkan UNESCO ini menjadi perhatian kita. Selama ini anugerah kebudayaan Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu terlalu secara cakupan global ya, tapi untuk mereka yang para empu kebudayaan Jawa ini yang belum. Makanya bagaimana? Memang di Jawa Timur ada penghargaan untuk para seniman, tapi lebih kepada mereka yang telah menjaga pewarisan dan kemudian juga mereka sudah memanfaatkan bagaimana pengakuan sudah sudah dikuatkan oleh mereka dengan profesi sebagai para penjaga kebudayaan. Jadi saya ingin redistribusi ini menjadi bagian penting, Prof. Untuk melakukan semacam kontraprestasi bagi mereka. Contoh yang teman-teman tadi berbicara tentang aksara, siapa yang selama ini untuk memberikan penghargaan misalkan kepada media yang berbasis dengan tulisan dan bahasa, walaupun bahasanya Latin tapi dengan bahasa Jawa, seperti penyebar semangat, kemudian yang lainnya, tidak ada. Dan saya ingin nanti untuk melakukan redistribusi itu, kalau di forum akademis itu ada sabatikal untuk mereka mengeksplorasi produk ini, apakah ada semacam untuk memberikan sabatikal, misalkan menggarap kompose untuk gamelan tradisional yang nanti akan diakui oleh 3 pemilik kebudayaan Jawa di 3 provinsi ini. Sampai-sampai mereka berdiaspora ke luar negeri, kayak Profesor Sumarsam. Kita lupa bahwa kita punya empu yang memiliki ini, kayak Marto Panggrawi dan sebagainya. Tapi sekarang ini bagaimana para empu itu ketika tidak ada redistribusi untuk mereka? Saya ingin forum ini untuk menegaskan itu. Entah apa namanya, tapi kalau dalam akademik ada kegiatan sabatikal. Apakah ini perlu untuk teman-teman mereka yang menjaga pewarisan kebudayaan Jawa? Selama ini memang kita hanya punya anugerah kebudayaan Indonesia tapi lebih global. Makatan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, lagi ini masalah penghargaan yang sebetulnya akan mengelevasi ya, meningkatkan kualitas mereka tidak hanya pada level nasional saja, tapi bisa mendukung mereka berprestasi atau lebih menonjol di tingkat atau dikenal di tingkat internasional. Itu kan sebetulnya salah satu atau maestro bisa diangkat ke sana. Barangkali itu disampaikan, dijadikan sebagai rekomendasi begitu. Ya, saya kira ini merupakan satu poin yang penting juga. Ya. Kemudian tadi Bapak yang di Pak Sulis ya kalau nggak salah, bukan? Saya Pak. Ya. Oh, siap. Ya. Tadi yang belum sempat sudah tercatat tapi belum sempat menyampaikan. Terima kasih pimpinan. Saya Yuliantoro dari Tulungagung lagi. Sebetulnya bidang saya seperti pembawa acara tadi, MC-an. Namun pada kali ini kami juga ingin menanggapi babakan yang ini. Sebetulnya saya tidak mengusulkan panjang lebar ini. Saya hanya memfasilitasi Mas yang ada di sini tadi. Sebetulnya yang disampaikan beliaunya itu adalah gatra yang ke-7, Mas Panjenengan. Jadi programmer itu yang gatra ke-7, karena beliaunya punya strategi untuk mendigitalkan semua budaya yang ada di sini. Ya, itu daya mental spiritual nanti akan menjadi tata pergaulan nasional, internasional, karena digitalisasi itu sudah internasional. Dan caranya tadi sudah juga disampaikan oleh teman-teman juga, yaitu diantaranya ini rencana aksinya aja langsung pada sudah saya tulis tadi di mana ya? Untuk renaksinya itu bisa lewat pemerintah ya, lewat pemerintah juga bisa lewat investor, Mas.
Jadi kalau investor itu perorangan nanti bisa dibuat, bisa menggandeng situ, nanti program panjenengan itu nanti bisa diterrealisasi. Karena apa? Karena anak saya juga IT, Bapak Pangapunten. Saya sampai dikasih tahu, ya ini 10 tahun lagi panjenengan berbicara tidak pakai HP, tidak pakai video call, pakai hologram. Nanti ibu misalkan pergi ke luar negeri, ayah di sini juga hadap-hadapan, katanya gitu, betul Mas? Nah itu katanya seperti itu, sampai seperti itu. Halunya di sini Bapak. Itu. Kemudian kalau nanti tidak ada di pemerintah, jadi pakai investor aja Mas ya. Kemudian kalau pakai pemerintah nanti tentunya akan diundang-undangkan perda atau perbuk atau pergub ke 3 provinsi. Nah, kembali lagi pada pemerintah ini. Nah, setelah dipergubkan nanti diterjemahkan oleh dinas masing-masing, yaitu pada rakorbah, Bapak. Ini mohon maaf karena juga saya pensiunan jadi tahu betul masalah ini. Kalau sudah dirakorban, dirapatkan ke pembangunan di situ, baik 5 tahunan maupun tahunan, nanti mesti tertulis di situ anggarannya. Nah, kemudian ini saya juga ditanya sama teman-teman yang ikut rakor KKJ 2, yang namanya prosidingnya kok belum keluar. Nah, prosiding itu belum keluar, apakah bisa dilaksanakan? Nah, bagaimana kalau mengevaluasi kalau sebelum dilaksanakan? Nah, saya berharap pada KKJ ini prosedurnya agar segera dibuat oleh tim intinya, kemudian disebarkan ke 3 provinsi. Nah, setelah itu dibuat pelaksanaannya bagaimana, dievaluasi nanti setiap tahunnya. Itu Bapak, ini sebetulnya bukan di sini besok, tapi ini sekali ke penjenengan aja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Saya kira tadi masalah proceeding juga sudah kita catat ya. Jadi ada usulan tadi yang sudah masuk bahwa nanti proceeding baik yang pertama mungkin kan KKJ kedua itu nanti untuk bisa dipublikasikan ya. Itu sekaligus sebetulnya adalah model untuk bagian dari database juga sebetulnya nantinya saya kira. Ya, saya kira kita masih ada cukup beberapa waktu lagi ya, sekitar 20 menit lah itu untuk menambahkan jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan. Dan saya melihat ini kan terutama yang untuk diplomasi budaya ini tentu saja kan kita mungkin terlalu umum ya mengatakan pemerintah itu, tetapi siapa kira-kira kalau sampai ke internasional ini kan kita juga membutuhkan jejaring ya. Misalnya saja ada yang mempunyai pengalaman yang katakanlah best practice gitu ya, untuk pernah melakukan bagaimana memanfaatkan, seperti kemarin saya kira Pak Ganjar juga menyebutkan secara sekilas di pembukaan bagaimana kedutaan ya memanfaatkan atase kebudayaan. Nah ini tampaknya kan belum tersentuh ini. Padahal itu kan menjadi salah satu saluran yang tampaknya kemarin terbuka ya untuk dikatakan Pak Ganjar itu silahkan kalau mau masuk itu. Ini kan padahal kita melalui tingkat nasional, tetapi kemudian memperkenalkan budaya Jawa itu pada tingkat internasional ya kan, melalui atase dan sebagainya itu. Barangkali itu ada yang ada pengalaman yang kemudian bisa diusulkan sebagai salah satu strategi untuk mengajukan di sana bagaimana dari best practice-nya barangkali ya. Sekarang Pak Haryono 1, 2, 3 ya, saya kira 3 dulu ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama memang G2G, government to government itu sudah berlangsung lama. Misalnya sejarah misi kesenian Indonesia ke luar negeri itu kan sudah sejak tahun 50-an. Bahkan sebelumnya seperti cerita Pak Marsam kemarin, seni budaya kita sudah
menjadi bagian dari Expo di Perancis, Chicago dan sebagainya itu. Jadi memang kalau G2G ya karena memang kongres ini diampu oleh 3 provinsi, Pemda, pemerintah daerah, maka tidak mau ketiga pemerintah daerah ini membangun jaringan dengan kedutaan-kedutaan dan konsul-konsul jenderal gitu. Misalnya mengirimkan pelatih, mengirimkan ahli untuk berbicara di sana, memamerkan dan sebagainya itu. Karena dari G2G itu ternyata kemudian menghasilkan P2P, people to people. Banyak sekali seniman-seniman Indonesia, ya contohnya beberapa seniman dari Jawa seperti Mas Sardono, Mas Eko PC, lalu Mas Mugiono, almarhum Pak Miroto dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Itu imbas dari G2G, itu terus mereka mengadakan kontak sendiri, membangun jaringan sendiri P2P, orang per orang, tidak lagi bergantung kepada pemerintah. Nah, bagaimana 3 provinsi itu mendorong, mungkin juga memfasilitasi, tetapi tidak 100% itulah. Itu mendorong pada tokoh-tokoh di daerah itu untuk membangun jaringan dengan rekan-rekannya, baik lewat G2G maupun P2P. Itu. Yang kedua, betapa bahwa mental spiritual itu menyangkut rasa ya. Jadi oleh sebab itu budaya mutu itu dibangun di kalangan seniman Indonesia. Kalau mau ditampilkan baik di depan publik, di tingkat regional, nasional maupun internasional apalagi, itu budaya mutu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, harus ada rasa itu. Jadi memang harus baik betul ketika untuk pergaulan regional, nasional, internasional bisa menimbulkan kebanggaan dan bisa menimbulkan apa ya? Untuk inilah kami gitu. Jadi oleh sebab itu maka mulai ada kuratorial di 3 provinsi, membangun kuratorial untuk menyeleksi, untuk memfilter kualitas mutu dari kesenian-kesenian kita, seni budaya kita yang mau ditampilkan di depan publik, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Jadi seperti itu. Sebenarnya perkembangannya sangat bagus sekali. Kesenian rakyat misalnya, itu dulu kan dianalogikan sebagai kesenian yang sederhana, apa adanya, pakaiannya juga tidak begitu gemebiar, glamor. Tapi sekarang pakaian-pakaian kesenian rakyat itu sudah fashionable. Tata riasnya sudah mustika ratu, tidak lagi lampu yang langes itu. Gitu. Artinya sudah spirit mutu, kualitas mutu itu sudah mulai terbangun. Dan itu ditegaskan, oleh sebab itu perlu ditegaskan. Jadi sesuatu yang kita banggakan itu harus dijaga mutunya. Matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Pak Mariano ini menekankan pada bagaimana kita harus bekerja sama baik pada tingkat G2G maupun P2P, dan sebetulnya bisa digalang lebih jauh adalah C2C, community to community. Ya, ada kelompok-kelompok yang nanti bisa menjalin hubungan. Ya, pengalaman saya sendiri misalnya saja di Taiwan itu mereka karena merasa merupakan asal usul orang Austronesia yang sebetulnya juga Indonesia ini termasuk Austronesia, itu dia menjalin hubungan langsung ya dengan masyarakat di Pasifik sana. Ya, dan kemudian ada menemukan kembali revitalisasi unsur-unsur budaya yang kemudian dikembangkan menjadi kreatif ekonomi, dan sekarang justru menghasilkan penghasilan yang tinggi bagi masyarakat atau komunitas itu. Ya. Oke, tadi Mbak yang di sana, mohon ya. Selamat sore, perkenalkan lagi nama saya Aya dari
Setika Desa. Di sini saya hanya ingin menyampaikan strategi-strategi berdasarkan pengalaman yang telah saya jalankan. Kebetulan saya merupakan fasilitator pendamping kebudayaan desa di wilayah Borobudur yang ditugaskan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, yang dalam hal ini wilayah Borobudur mendapatkan keistimewaan untuk didampingi kebudayaannya. Jadi strategi yang ingin saya sampaikan itu pertama di strategi difusi, menjadikan objek-objek ini ataupun objek yang terdapat di kita berangkat dari desa, dari si kecil dulu, menjadikan objek-objek wayang, gamelan, keris, batik, panji ataupun objek pemajuan kebudayaan yang lain menjadi travel pattern atau pola perjalanan atau paket wisata budaya edukasi. Di situ orang-orang baik wisatawan lokal ataupun asing, mereka bisa belajar budaya yang ada di desa. Otomatis orang-orang desa mereka juga yang tadinya mungkin ada yang belum tahu, khususnya generasi muda, mereka akan menjadi tahu karena objek tersebut menjadi travel pattern. Kemudian sistem model dan sebagainya itu melakukan pendampingan dengan 3 tahapan, yaitu temu kenali atau kita mendokumentasikan seluruh kebudayaan yang ada di desa tersebut. Kemudian tahap kedua itu pengembangan, tahap ketiga itu pemanfaatan, bagaimana budaya yang ada di desa itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi pemilik kebudayaan itu sendiri. Kemudian model kelembagaannya yaitu dengan bekerja sama dengan desa-desa, dinas-dinas terkait dan Dirjen Kebudayaan, khususnya dalam hal ini telah diampu oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Untuk rekomendasi atau rencana aksinya ini bisa dilakukan lokakarya, pasar budaya, dan yang lainnya. Ini sudah berjalan di wilayah Borobudur sejak tahun 2021, itu tahap kenali, kemudian di tahun 2022 ini sudah berjalan di tahap pengembangan dan pemanfaatan. Kemarin itu sudah berjalan dan ini sudah 7 bulan dan sudah selesai Pak. Itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan itu berhasil memecah wisatawan asing yang tadinya hanya berwisata di wilayah Borobudur bawah, itu bisa naik ke lantai 2 dan 3-nya Borobudur. Di sana wisatawan asing ataupun lokal bisa melihat bahwa di Borobudur ini ternyata budayanya tidak hanya candi, tapi ada budaya-budaya yang lain yang memang itu bisa dikenal dan secara tidak langsung budaya itu bisa mengakar kuat dan menjulang tinggi seperti semboyan Universitas Gadjah Mada. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Iya, baik. Jadi internasionalisasi itu tidak harus keluar, tetapi justru mendatangkan ya, dari kesannya itu ya, mendatangkan, dan itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat atau komunitas yang sudah budayanya mulai dikembangkan kembali, berakar kuat, dan dia bisa memberikan efek ke internasional walaupun itu hanya justru mendatangkan ke sini ya. Ya, saya kira ini punya efek ekonomi yang cukup tinggi bagi negara secara keseluruhan. Ini adalah satu hal yang baik juga begitu ya. Mungkin nanti yang perlu ditingkatkan adalah promosinya. Ya, baik. Mungkin tadi ada satu lagi dari tadi masih nih. Oke, ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya pimpinan. Saya Oni dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi untuk secara garis besarnya, mungkin untuk yang internasionalisasi saya kira sudah sangat banyak sekali masukan-masukan. Kalau dari saya masukannya adalah dari internalisasi saja. Jadi ketika kita sibuk keluar, ternyata yang di dalam juga mungkin pelan-pelan itu mulai runtuh gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, sebenarnya ada hal positif dari adanya penerapan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana itu ada program P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu ada salah satu tema adalah tentang kearifan lokal. Nah, di tema kearifan lokal itu nanti bisa dimasukkan dengan tradisi, seni, kemudian
pelatihan aksara, misalkan bahasa dan lain, dan itu nilainya 162 jam, jadi hampir 1 bulan. Dan itu saya kira bisa menjadi celah yang bagus untuk mendidik generasi muda tentang budaya khususnya. Jadi penerapan Proyek Pancasila kemarin saya amati itu ada yang gelar seni drama tari, ada juga yang tedak sinten, ada juga yang kearifan lokalnya adalah mempraktekkan tentang pernikahan adat Jawa. Jadi secara nggak langsung adik-adik kita itu nanti itu seperti merasa oh Jawa itu keindahannya di sini. Mereka tahu prosesnya Jawa itu seperti apa. Sehingga dalam proses pelaksanaannya itu nanti meskipun ada kekurangan di penerapan kurikulum Merdeka di mana formasi guru bahasa Jawa itu hilang ya, maksudnya ke seni budaya, tapi ada celah positifnya yaitu melalui proyek kearifan lokal ini di mana kita bisa memasukkan unsur-unsur kebudayaan itu melalui proyek dengan tema kearifan lokal itu. Baiknya adalah ketiga daerah yaitu DIY, Jateng dan juga Jatim itu seperti mewajibkan untuk mengambil satu tema itu, yaitu tentang kearifan lokal. Kurang lebih ada 10 tema, tapi yang menurut saya itu sangat istilahnya prefer ya, sesuai dengan kongres kali ini itu adalah tentang kearifan lokal, dan itu waktunya hampir 1 bulan, 162 jam, dan itu bisa diisi misal kita bicara tentang ada 5 objek pemajuan budaya yang sudah diakui UNESCO, tapi kita lupa bahwa di setiap daerah itu ada tradisi-tradisi yang harus juga dijaga, dan itu bisa dilakukan per zona. Jadi misal SMA di Muntilan ada tradisi apa di sana, nah itu harus dilestarikan. Kemudian di Tegal ada apa lagi, dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk menginternalisasi kebudayaan Jawa itu, dan 162 jam itu saya kira sangat cukup ya untuk membiasakan ya. Seperti halnya jika membiasakan tentang sholat yang memang harus dibiasakan dari kecil, sama halnya juga dengan kurikulum ini yang mulai dari SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Nah itu akan menjadi fondasi yang kuat sebelum generasi muda kita nanti yang akan menggantikan untuk mempromosikan, menginternasionalisasikan tentang budaya Jawa. Begitu, matur nuwun. Ya, saya kira ini pada intinya adalah memanfaatkan kurikulum yang relatif baru ya, artinya kurikulum Merdeka itu terutama untuk menggali kearifan lokal dan sekaligus menginternalisasikan pada terutama para peserta didik ya, untuk bisa mengenali budaya Jawa itu ya, dan ini membutuhkan fasilitasi berupa dorongan dari para pemerintah provinsi untuk menekankan supaya itu bisa masuk di dalam kurikulum tadi ya, muatan lokal. Saya kira itu pada intinya ya, kita sebetulnya masih ada sekitar 6 menit, tapi tadi Pak Wano mohon untuk bisa sedikit merisum begitu untuk mengakhiri pertemuan yang perumusan ini. Jadi saya terpaksa menutup untuk masukan-masukan yang sudah cukup banyak tadi, karena kami juga membutuhkan nanti untuk dilaporkan dalam bentuk resume ya, summary-nya. Oleh karena itu tadi detail-detailnya barangkali kalau bisa ada yang dituliskan dan ingin masih dimasukkan ke dalam ini nanti bisa diserahkan ke kami supaya bisa kami tambahkan jika memang belum ada di dalam resume tersebut. Saya kira itu, monggo silakan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Masih ingat tadi tepuk tangannya? Masih. Luar biasa. Saya sudah menyimak beberapa saat. Rasa gelo dadi kagul. Komisi 3 memang jempol.
koneh ini. Roti eco, rotine gandos. Komisi 3 pancen jos. Pitik walik saka kebon. Ketoke cilik jebul wis babon. Rabi iki cabe-cabean maksudnya. Tentu kami sangat bangga dengan Bapak Ibu semua anggota di Komisi 3, baik yang senior, yang setara maupun junior, juga adik-adik semua, Mbak-mbak, Mas, telah menghasilkan sekian banyak ide-ide yang kreatif. Kami sangat tentu berterima kasih. Saya melihat jadwalnya ini sampai jam 15. Jam 15 sampai 15.30 istirahat. 15.30 melaporkan hasil. Jadi kami masih punya waktu 30 menit untuk merangkumi semua tadi. Nah, saya mohon panjenengan percaya mawon nggih. Nggih. Nek kula mboten badhe nyonji wis. Nggih, Pak. Nggih, percaya mawon. Saya sudah sebetulnya membuat sebagian. Boleh saya bacakan nggih? Yang saya tangkap. Setelah melalui 3 sidang komisi dengan carta difusi budaya Jawa yang meliputi 5 produk yang telah diakui oleh UNESCO, wayang gamelan, keris batik, dan wayang panci, dihasilkan hal berikut, bahwa Anjayeng Bawono dengan difusi keluar dan ke dalam. Difusi keluar artinya menduniakan budaya Jawa ke dunia global. Difusi ke dalam dengan menghadirkan orang-orang mancanegara ke Indonesia sehingga mereka membudidayakan ke dunia global. Strategi difusi antara lain, yang strategi masih bisa tambah ya. Sosialisasi, edukasi, performansi, internalisasi, publikasi, revitalisasi, dan promosi. Sistem dan model jaringan data, membangun channel marketing digital melalui web dengan integratif dan informatif. Perlu adanya platform industri entertainment. Perlu memperhatikan kerjasama dengan Dapobud, data pokok kebudayaan nasional. Kerjasama dengan diaspora. Kreativitas penciptaan hingga pendistribusian pewarisan budaya dengan generasi penerus, tercikal, berbakal, tertinggal, dan alih wahana. Modernisasi ke-5 unsur budaya, seperti yang wayang templong tadi menjadi teater. Membangun big data kebudayaan yang terintegrasi 3 provinsi. Khusus wayang panji perlu membangun jaringan ASEAN untuk mengeksplorasi dan merevitalisasi wayang panji. Kemudian revitalisasi dilakukan dengan cara melakukan penelitian, kerjasama dengan PT dan sebagainya. Promosi dengan berbagai budaya kreatif menjadi aset wisata dengan mendatangkan orang mancanegara ke 3 provinsi, kemudian mereka membawa ke khasanah global. Model kelembagaan, membangun kerjasama tripartit, akademisi, praktisi, paguyuban, dan politisi. Akademisi mengacu kelembagaan mulai perguruan tinggi seperti pusat studi kebudayaan. Praktisi membangun melalui organisasi budaya seperti Pepadi, Sekar Jagat. Yang lain mohon saya ditambah, keris itu apa gitu, wayang apa, kalau ada sudah ada organisasinya. Jika belum ada, perlu dibentuk secara pada tingkat regional, tingkat lokal maupun provinsi nasional. Pengembangan ensiklopedi tumbuh yang bisa dikembangkan secara terus-menerus. Perlu standarisasi keahlian seni dan budaya dengan kerjasama Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan pelembagaan LPL, rekognisi pembelajaran lampau. 4. Peningkatan peran Dinas Kebudayaan, Dewan Kebudayaan, dan ahli budaya dalam pengembangan RPJMP, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk wayang panji dengan membangun kelembagaan di sekretariat ASEAN karena penyebarannya. Membentuk lembaga kebudayaan di tingkat desa, kantong-kantong budaya, sedangkan kecamatan sebagai pengembangan pusat kebudayaan. Pembuatan MOU kelembagaan baik dalam maupun luar negeri dengan tindak lanjut aktivitas kebudayaan sehingga pelembagaan semakin mantap. Perlu ada pelembaga penyelenggara anugerah budaya. Perlu kuratorial untuk jaminan mutu lokal, nasional, regional, dan global. Rencana aksi. Pagelaran wayang secara informatif, regulatif, baik secara langsung maupun penyiaran rekaman di RRI atau lembaga pemerintah terkait dengan budaya dengan peta secara jadwal atau rutin. Festival ke-5 unsur warisan budaya termasuk pameran. Konser gamelan tingkat provinsi, nasional, bahkan dunia. Perlu ada sinden idol. Pendirian museum ke-5 warisan budaya UNESCO.
performansi dengan menggelar pertunjukan atau pameran, seminar kelima unsur warisan budaya UNESCO, penelitian bersama akademisi, praktisi, dan politisi pemerintah, sosialisasi budaya pada anak usia dini atau sedini mungkin, anugerah kebudayaan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, pengembangan jurnal kebudayaan Jawa untuk 3 provinsi dan mewadai tulisan budaya yang telah menyebar secara nasional, regional, dan global, muhibah budaya untuk 3 provinsi, skor nasional, regional, dan global. Rekomendasi di luar itu masih perlu unsur kebudayaan Jawa yang lain yang bisa diangkat untuk menuju Anjayeng Bawono. Tadi bahasa dan aksar. Bapak Ibu mohon maaf, itu baru kemampuan saya mendengar ini tadi, kemudian saya merekam, kemudian saya menuliskan ini. Tidak mungkin kami akan menyerahkan yang tulisan ini kepada tim malah mumet mungkin. Oleh karena itu yang belum terekam itu bisa saja Bapak Ibu memberikan kepada saya, kemudian saya akan menambahkan, nanti akan kita diskusikan bertiga apakah yang saya tulis ini nanti sudah bisa mencakup semua aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan. Makaten nggih? Ada pertanyaan? Baik. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat